Halo adik-adik, selamat pagi. Oke, berjumpa lagi dengan Ibu ya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, pada pertemuan yang pertama ya, kita sudah memasuki bab pertama yakni menganalisis tentang teks laporan hasil observasi ya adik-adik ya. Nah, pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang kebahasaan dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Oke, nah langsung saja ya kita pada pembahasannya. Ibu ingatkan sebentar ya, kalau kalian absen di bawah kolom komentar juga ya, agar ibu tahu siapa yang rajin untuk menyimak pemaparan selama pembelajaran ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan juga bisa langsung di classroom ya adik-adik ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak berdiskusi di sana, oke? Nah, langsung saja ya. Nah, oke. Pada pembahasan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ya adik-adik ya. Di sini ada yang pertama yakni kata serta frase ya adik-adik ya. Nah, perlu kita ketahui ya, kalau jenis kata ataupun kelompok frase itu biasanya yang dominan yang akan kita gunakan pada laporan hasil observasi itu ada dua ya. Biasanya itu kita menggunakan verba, kata kerja, dan nomina, yakni kata benda adik-adik. Nah, selanjutnya apa sih itu kata, apa sih itu frase ya. Nah, jadi kalau untuk kata seperti yang kita tahu ya, jadi bisa dikatakan kata itu berbentuk morfem bebas begitu ya, morfem bebas ya. Jadi dia satuan bahasa terkecil ya, bisa memiliki arti maupun juga tidak adik-adik. Nah, artinya kata itu sendiri tuh sifatnya bebas ya adik-adik ya. Nah, sedangkan kalau frasa ya, frasa itu dikatakan unsur yang lebih luas adik-adik ya. Jadi bisa dikatakan itu suatu kelompok kata non predikatif ya, tapi menduduki satu fungsi begitu ya. Jadi tetap dia menduduki satu fungsi dalam satu kalimat begitu ya. Oke, daripada kalian berandai-andai atau membayangkan, kita langsung saja memasuki pembahasannya ya adik-adik ya. Oke. Nah, ada kata kerja, sudah sempat Ibu singgung tadi ya, kata kerja atau verba ya, dan ada kata benda yakni nomina ya. Kalian ingat-ingat ya, jangan sampai salah. Nah, kalian harus perhatikan contoh di bawah ini. Ada kata wayang adik-adik. Nah, ini kata ya adik-adik ya. Kata benda ya. Nah, selanjutnya frasenya apa sih ya dari kata benda ini? Jadi kalau frasa tadi unsur yang lebih luas ya. Jadi kelompok kata non predikatif ya. Jadi kalimat untuk yang frasenya ini hanya menduduki satu fungsi ya dalam satu kalimat ya, suatu kalimat atau sebuah kalimat begitu ya. Dari kata wayang kita bisa mengambil frase yakni seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ya, itu frase dari kata benda yakni kata wayang ya. Terus kita mau ambil contoh yang lain, semisal kita ambil UNESCO atau mungkin kita ambil Undiksa gitu ya. Jadi suatu lembaga pendidikan ya, frasenya ya. Dan lain sebagainya ya. Jadi sangat banyak untuk frase-frasenya ini ya, atau pengkelompokannya ya. Oke, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut lagi dari contoh-contoh yang lainnya. Kita langsung saja memasuki pembahasan yang kedua ya. Nah, tadi selain pembahasan dari kata serta frase dari kebahasaan lapor hasil observasi, itu ada afiksasi adik-adik. Nah, afiksasi ini apa? Ada yang ingat afiksasi itu apa? Biasanya SMP ini sudah muncul ya afiksasi seperti ini. Yuk diingat-ingat. Ya, jadi seperti yang telah kita ketahui ya, afiksasi biasanya itu
kita menemukan kata dasar yang berisi tambahan-tambahan. Nah, kata dasar yang berisi tambahan-tambahan, apa itu ya? Apa itu kata dasar yang memiliki tambahan-tambahan? Ya, jadi secara umumnya ya, untuk afiksasi itu sendiri itu bisa dikatakan proses pembentukan kata ya. Jadi dengan cara menggabungkan afiks dalam bentuk dasar, juga bisa jadi dari afiksasi itu ada beberapa bagian-bagian ya, atau sebutan-sebutan yang lain ya adik-adik ya. Kalau tambahannya di depan itu sebutannya apa, kalau tambahannya atau berimbuhannya di tengah itu sebutannya apa, maupun di belakang itu sebutannya apa ya. Oke, kita langsung saja. Jadi intinya afiksasi itu imbuhan ya adik-adik ya, imbuhan kata ya. Nah, kita langsung saja nih melihat contohnya. Nah, ada kata ya menyusui ya. Kita biasa menggunakan kata menyusui ya. Nah, itu merupakan jenis verba ya. Jenis verba. Ini kata kerja ya. Nah, mendapat imbuhan. Sorry ya Ibu tipu ya di sini ya. Itu imbuhan ya. Mendapat imbuhan me ya, me dan ni ya. Kata dasarnya itu susu. Jadi dari kata dasar susu dia mendapat imbuhan menjadi menyusui ya, menjadi kata menyusui. Oke, paham ya? Sangat mudah ya untuk afiksasi ya, imbuhan-imbuhan ya adik-adik ya. Oke. Selanjutnya yang contoh kedua itu ada kata getaran. Yakni nomina ya, kata benda ya. Mendapat imbuhan akhiran ya, ini akhiran an dari kata dasar getar ya. Nah, jadi kita di samping sering menemukan kata serta frase, kita juga akan menemukan afiksasi. Nah, paham ya, untuk afiksasi sangat mudah ya. Jadi akan sangat banyak kita menemukan afiksasi. Jangankan hanya di laporan hasil observasi ya, di dalam kita berbincang-bincang dalam sehari-hari dan dimanapun kita pasti akan menemukan ya. Jadi ibu rasa ini sangat mudah dipahami. Oke, kita langsung saja memasuki pada bagian yang ketiga. Nah, kita memasuki kalimat definisi dan kalimat deskripsi adik-adik. Nah, kalimat definisi ini apa? Ayo, ada yang tahu apa itu kalimat definisi maupun kalimat deskripsi? Oke, Ibu sedikit menjelaskan ya, ataupun mengingatkan. Untuk kalimat definisi adik-adik ya, kalimat definisi itu biasanya kalimat yang memberikan atau menjelaskan ya, atau menjelaskan dari arti sebuah kata itu sendiri ya. Jadi bisa dibilangkan istilah begitu ya. Jadi bisa dikatakan kalau kalimat definisi itu kalimat yang memberikan keterangan ya, ataupun kejelasan ataupun penjelasan ya atas suatu objek secara umum ya adik-adik ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita menemukan atau ingin menentukan si kalimat A ataupun kalimat B ini suatu definisi, itu ada beberapa cara adik-adik. Jadi kalian itu bisa menemukan semisal si kalimat ini menjelaskan atau tidak ya, atau menjelaskan makna atau arti tidak dari si objek. Nah, itu sudah dari ciri-cirinya ya, dari definisi ya. Dan sangat banyak sekali untuk definisi-definisi atau ciri-ciri dari definisi ini. Nah, berbeda juga dengan deskripsi adik-adik ya. Kalau definisi itu tadi bisa dikatakan itu menjelaskan ataupun istilah ya, arti istilah gitu ya, menjelaskan istilah. Kalau deskripsi itu yakni pemaparannya ya, jadi dia lebih menjabarkan ya, atau penjabaran ya, penjabaran dari sebuah karakteristik dari sebuah objek begitu ya adik-adik ya. Jadi lebih menjabarkan atau penjabaran karakteristik ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi bisa kita simpulkan ya, kalau
kalimat deskripsi ya. Kalau kalimat deskripsi itu dia akan sering melibatkan itu dari atau membahas ya, atau menjelaskan ya, atau menjabarkan dari tangkapan panca indera adik-adik. Entah itu seperti warna ya, seperti bau, tekstur, suara maupun dan lain sebagainya ya. Jadi pokoknya panca indera ya, penjabaran atau menjabarkan tentang panca indera ya, yang melibatkan panca indera maksud Ibu ya. Oke. Contohnya bagaimana? Nah, ini contoh dari kalimat definisi adik-adik ya. Definisi menjelaskan ya, menjelaskan atau memberikan penjelasan ya, atau istilah begitu ya. Oke, kalimat yang memberikan penjelasan ataupun keterangan. Nah, ini menjelaskan tentang apa? Tentang objek ya. Objeknya apa? Wayang ya. Bisa kalian baca, wayang adalah, atau bisa kita menggunakan merupakan ya, seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asal Indonesia. Oke. Bisa ditandai dengan kata adalah maupun merupakan. Oke. Kita lanjut lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua yakni penjabaran ya, penjabaran dari karakteristik suatu objek ya. Oke. Wayang topeng itu dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Nah, di sini menjabarkan tentang apa ya? Menjabarkan objek apa? Ya, menjabarkan tentang wayang topeng ya. Apa penjabarannya? Apa yang dijabarkan dari paragraf ini, kalimat ini maksud Ibu, dari kalimat ini. Nah, tangkapan apa yang digunakan ya? Tangkapan panca indera apa yang digunakan, ataupun tangkapan panca indera apa yang dilibatkan di sini? Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng, panca indera ya, karena kita bisa menyimpulkan, karena kita bisa melihat ya, banyak orang yang menggunakan dari wayang topeng ini ya, wayang topeng ya. Jadi orang-orang yang menggunakan wayang topeng itu akan dimainkan orang-orang yang menggunakan topeng, begitu ya. Jadi orang-orang itu pada menggunakan topeng dalam memainkan wayang topeng ini. Nah, tentu saja kita untuk menentukan ini, tentu saja kita akan melibatkan panca indera penglihatan ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, panca indera penglihatan ya. Jadi kalian bisa bedakan kalimat definisi maupun deskripsi. Oke? Nah, kalian biasakan membuat catatan-catatan kecil ya, karena Ibu hanya menampilkan biasanya hanya poin maupun contoh saja. Untuk penjelasan lebih lanjut biasanya Ibu hanya menjelaskan secara langsung. Oke? Agar kalian tidak bingung ya, biasakan kalian membuatkan catatan kecil. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang selanjutnya adik-adik, ini akan ada kalimat simpleks maupun kalimat kompleks adik-adik. Oke, kita bahas dulu kalimat simpleksnya ya. Jadi bisa dikatakan adik-adik, untuk kalimat simpleks ini bisa dikatakan itu sebuah kalimat ya, yang terdiri dari satu subjek maupun satu predikat ya. Jadi bisa kita simpulkan kalimat ini bisa hanya terdiri dari satu klausa, begitu adik-adik ya. Karena apa? Karena hanya ada atau terdiri dari satu predikat ya. Oke, nah untuk contohnya bagaimana nih? Oke, bisa dikatakan juga kalimat tunggal ya, kalimat tunggal. Oke, ini bentuk dari kalimat tunggal adik-adik ya. Dari bentuk kalimat hanya terdiri dari satu predikat ya. Satu predikat, satu subjek dan satu predikat ya. Ada beragam jenis topeng di museum ini, SPK ya. PSK maksud Ibu ya. Ada ya beragam jenis topeng S di museum ini K. Oke. Paham ya sampai sini ya. Jadi untuk pembelajaran ini juga bisa kita biasa temukan juga di SMP ya adik-adik ya. Jadi kita mengulangnya ya. Oke, paham sampai sini ya. Nanti juga kita akan membahas contoh-contoh yang lain di classroom kita. Oke. Kita bahas untuk yang pembahasan kalimat kompleks adik-adik. Nah, tadi ada yang simpleks, ada juga yang kompleks. Jadi untuk simpleks tadi dikatakan kalimat tunggal ya. Kalau yang kompleks itu adalah kalimat majemuk begitu ya. Kalimat majemuk biasanya disebutkan ya. Oke. Nah, pada kalimat kompleks ini ada yang bentuknya setara dan
yang bertingkat ya adik-adik ya, yang bertingkat, kalimat kompleks yang bertingkat. Oke, kita lihat dulu yang setara nih adik-adik. Nah, yang setara ya, mungkin sedikit perlu fokus yang lebih ya pada poin yang keempat ini ya, karena kita akan menganalisis setiap bagian-bagian dari kata ya, dari kata atau potongan-potongan kata dari setiap kalimat ya. Jadi karena tentukan mana yang termasuk dari subjeknya, mana predikat, mana pelengkap, keterangan dan lain sebagainya. Oke? Nah, jadi kalau kalimat majemuknya ya adik-adik ya, bisa kita lihat di sana, ataupun kalimat kompleksnya ya adik-adik ya. Kalimat kompleks itu memiliki dua ataupun klausa ganda ya, yang setara maupun yang bertingkat ya adik-adik ya. Jadi ada dua. Kalau tadi yang simplex itu hanya satu, kalau ini itu dua adik-adik ya. Oke, bisa kita lihat di contohnya ya. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik ya, dan mendidik di sana. Oke. Sebenarnya kalau kita ambil di sini kalimat simplex, kita hanya bisa ambil dari dalam kebudayaan modern, wayang berfungsi ya, wayang berfungsi menghibur ya. Itu bisa kita katakan kalimat simplex ya. Jadi SP ya, ada subjek, ada subjek, ada predikat gitu ya. Nah, berbeda dengan yang setara, dengan setara itu ada kata dan di sana, Adik. Nah, di sana ada penjelasan kakak. Kakak di sana yakni konjungsi koordinatif ya, Adik-adik ya di sana. Nah, jadi kalau kita menentukan suatu kalimat ya, ini termasuk simplex ataupun kompleks, itu sangat gampang adik-adik ya, atau sangat mudah ya. Jadi biasanya untuk kalimat kompleks itu akan ditandai dengan kata-kata dan ya, tetapi ya. Jadi akan ada sambungan-sambungan ataupun penjelasan-penjelasannya ya. Semisal ada contohnya seperti ini. Kekelawar aktif pada malam hari. Tetapi, nah, tetapi di sini juga termasuk konjungsi koordinatif ya. Paham ya? Tidur pada siang hari, begitu ya untuk lanjutannya. Oke, kita fokus lagi ke sini. Nah, di sini kata dan itu merupakan konjungsi koordinatif adik-adik. Nah, untuk mendidik itu pelengkap juga ya. Nah, di sini yang dikatakan dari kalimat kompleks setara adik-adik ya. Oke, paham sampai sini ya. Jadi biasanya setelah dan, kata dan, tetapi ya, jadi penjelasan-penjelasan selanjutnya itu biasanya akan memasuki dari kalimat kompleks ya, atau bentuk dari kalimat kompleks. Oke, yang ini yang setara adik-adik. Kita memasuki yang bertingkat. Nah, sedikit rumit ya, sedikit rumit dari yang setara maupun yang simplex ya. Oke, kita lihat nih. Nah, ini ada suatu kalimat ya. Keberadaan topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut karena kedua tempat ini berada di tempat yang sama. Oke. Keberadaan topeng ya, keberadaan topeng itu termasuk subjek ya. Tidak dapat dipisahkan termasuk predikat dengan museum angkut. Itu keterangan ya, keterangan tempat ya. Oke, nah di sana ada lanjutannya lagi nih. Nah tadi ibu sudah sempat singgung dan, tetapi dah. Di sini ada kata karena ya, ditandai dengan kata karena untuk kalimat ini ya. Kedua tempat ini berada di tempat yang sama ya. Di sini juga keterangan ya, di sini ya keterangan. Nah jika kita teliti lebih jelas lagi adik-adik, atau kita gali lebih jauh lagi, kita akan menemukan penjelasan seperti ini untuk bagian yang kedua adik-adik. Nah, ini lebih panjang lagi ya dari kalimat kompleks yang setara ya. Jadi pada keterangan yang terakhir, karena kedua tempat ini berada di tempat yang sama, itu bisa kita cari juga untuk penjelasannya ya. Kalau karena tadi ya, itu kakak yakni konjungsinya ya. Nah, kedua tempat ini yakni subjek ya, berada predikat di tempat yang sama. Ini keterangan tempat ya. Oke, paham ya. Jadi kalian ibu tekankan harus memiliki fokus yang cukup tinggi pada poin yang keempat ini ya. Nanti ibu akan memberikan latihan-latihan soal untuk menentukan
SPOK-nya ya untuk menentukannya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya kita langsung saja kita langsung saja membahas tentang classroom ya. Kita membahas tentang classroom. Kalian kan sudah bergabung ya, kalian sudah bergabung dengan kelas yang sudah Ibu buatkan, yakni di Google Classroom-nya ya. Nah, nanti adik-adik Ibu tekankan ya, untuk pengiriman tugas kalian kirimkan saja di sana, karena menurut Ibu di sana lebih praktis ya. Entah kalian mengirim tugas video maupun file-file yang lain ya. Jadi tidak berantakan ataupun kesana kemari begitu ya. Karena biasanya Ibu sudah meminta kalian mengirimkan di grup WhatsApp, tapi kalian tetap saja ada yang mengirimkannya secara pribadi ya. Jadi Ibu nanti kalau memeriksa tugas kalian itu sangat susah ya, dan Ibu takutkan nanti Ibu lupa memeriksa ya. Jadi nanti chat kalian tertumpuk, semisal nanti kalian ada beberapa anak yang chat pribadi Ibu begitu. Oke, paham ya adik-adik ya dari pembahasan kebahasaan dari laporan hasil observasi. Oke, selanjutnya Ibu tekankan kalian cek untuk classroom-nya ya, untuk tugas pada bab ini ya adik-adiknya, atau bisa dikatakan untuk tugas bulanan begitu ya. Oke adik-adik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Oke, nanti setelah ini kita diskusikan di classroom ya. Oke, itu saja. Sampai jumpa dan selamat pagi.